Pertama kali lihat smartphone ini, pasti kalian langsung salfok sama desainnya yang menarik. Tapi apakah sisi lain dari smartphone ini juga menarik? Ayo kita bahas, tapi setelah intro dulu. So, halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin, ini adalah Oppo Reno 7, smartphone Reno series terbaru dari Oppo yang hadir sebagai pelengkap dari Reno 7 series. Untuk desain Reno 7 ini pakai yang namanya Reno Glow Retro Design dengan back cover yang pakai material bertekstur kulit gitu. Kalau dipegang ini kerasa premium banget. Cuma aku nggak tahu ya, apakah tekstur begini kalau udah lama bakalan kelihatan kotornya. Yang jelas aku ngerasa perpaduan frame kotak dan finishing back cover kayak gini bikin smartphone ini kelihatan lebih berkelas. Buat bobotnya sendiri, Reno 7 ini cuma 175 gram, termasuk enteng buat ukuran sebuah smartphone. Untuk frame kamera juga desainnya ini fresh. Ada dua buah lensa yang ukurannya gede dan diletakin di sebelah kiri frame. Dan sisi satunya ini ada satu buah lensa dan LED flash. Oh ya, untuk salah satu lensanya ini ada ring light-nya ya. Bukan cuma sekedar buat gaya-gayaan, tapi ini bisa dipakai sebagai notifikasi ketika ada pesan atau telepon saat lagi ngecas atau ketika lagi masuk ke gaming mode. Dan gak hanya fungsi itu aja, tapi ring light-nya ini juga bisa dipakai sebagai pencahayaan ketika kita lagi pakai microscope lens dari Oppo Reno 7 ini. Yoi, bener banget, Oppo Reno 7 ini ada microscope lens-nya. Fitur yang lebih sering dipakai buat muasin rasa penasaran kita aja sih sebagai pengguna. Aku sendiri pakai fitur ini kalau lagi gabut aja dan pengen tahu detail suatu objek. Selebihnya ya bakalan nganggur ketika aku lagi produktif. Buat hasilnya ini bagus loh, gak sekedar ada aja tapi bisa dapetin gambar yang bener-bener jelas sampai dalam hati tuh bisa bilang, loh ternyata gini toh suatu objek kalau dilihat dari super dekat. Nah, selain microscope lens tadi, ada juga nih kamera utamanya yang paling diandelin dan ini tuh punya resolusi 64 megapiksel. Terus ada juga kamera depth atau portrait yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 32 megapiksel di mana ini pakai sensor Sony IMX709. Buat hasilnya ini tergolong cakep, detailnya bagus karena adanya fitur pixel binding yang menggabungkan 4 pixel jadi satu. Terus saturasinya juga menurutku pas dan dynamic range ini lumayan oke lah dengan bantuan HDR mode-nya. Kurangnya menurutku di sini tuh hasilnya agak kurang konsisten, kadang bagus banget, kadang ya biasa aja. Dan di sini juga sayangnya nggak ada lensa ultrawide-nya yang lebih berguna buat foto-foto landscape. Untuk kondisi low light dibantu juga nih dengan adanya night mode yang bisa bikin hasilnya lebih oke saat kondisi minim cahaya. Oke, ini contoh perekaman kamera belakang dari Oppo Reno 7. Ini resolusinya 1080 30 fps. Oh ya, ini bisa zoom tapi digital ya pastinya, karena cuma ada main kameranya aja. Oke, hasilnya kayak gini ketika dipakai jalan. Ini agak mendung tapi masih cukup terang juga sih sebenarnya. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya kayak gini.
Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, next kita ngomongin soal layarnya. Untuk layar, Oppo Reno 7 ini pakai panel AMOLED, resolusinya Full HD+, dan luas layar ada di 6,43 inci. Buat dipakai nonton, main sosmed, atau apapun yang fokus ke layar, ini udah bisa diandelin banget ya, dan bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Refresh rate 90Hz juga udah ada di sini. Fitur yang di tahun 2022 ini udah tergolong biasa aja. Cuma masih diperhatiin lah, apalagi buat smartphone kelas mid-range kayak Oppo Reno 7 ini. Oh ya, karena layarnya ini udah pakai panel AMOLED, jadinya Reno 7 ini bisa menyematkan sensor fingerprint di dalam layarnya ya. Untuk kecepatan bacanya juga tergolong cepat dan bisa diandelin untuk sistem keamanan sehari-hari. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal performanya. Jadi untuk SoC, Oppo Reno 7 ini pakai Snapdragon 680 sebagai otak buat ngandelin segala kerjaan di sini. RAM-nya ini punya kapasitas 8GB, internal storage-nya 256GB, baterainya ini 4500 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt SuperVOOC. Buat SoC jelas bakalan banyak yang protes ya, terutama orang-orang yang ngelihatnya cuma masalah performa aja. Tapi buat kebutuhan orang yang nggak fokus ke performa, Snapdragon 680 ini juga udah lebih dari oke ya buat jalanin berbagai kebutuhan di smartphone. Ditambah di sini juga udah ada fitur RAM expansion up to 5GB yang bisa sedikit ngebantu buat manage aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang. Buat dipakai ngegame juga masih lumayan oke. Mobile Legends jelas aman lah ya. Ini game ringan yang bakalan lancar-lancar aja buat dimainin di sini. Sementara itu buat PUBG Mobile ini masih jalan, cuma settingan yang didapat ini standar aja ya, yaitu smooth high dan balance medium. Kesimpulannya jelas, target pasar Oppo Reno dari dulu bukan buat gamer. Ini smartphone all-rounded yang bisa dipakai semua orang. Jadi kalau ada yang bilang mending ini mending itu, ya udah berarti Reno 7 ini bukan buat kalian. Yang jelas Reno 7 ini hampir bagus di segala area, cuma emang punya beberapa kekurangan kayak nggak adanya lensa ultrawide yang masih jadi andalan setelah main kamera. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.